유소연 선수가 본인 마음에 완벽하게 들지는 않은 것 같은데 Jadi sorotan media, Red Sparks kalah dari GS Chalters 1-3 hingga cedera sang middle blocker Park Eun-jin. Jung Kwan-jang Red Sparks harus mengakui keunggulan GS Chalters dengan skor 1-3 dalam lanjutan Liga Voli Korea. Pertandingan yang berlangsung tanpa kehadiran pemain andalan, Vanja Bukilic, ini menjadi ujian berat bagi Red Sparks. Meskipun sempat unggul di set pertama dengan kemenangan 25-22, mereka gagal mempertahankan momentum dan kalah di 3 set berikutnya dengan skor 21-25, 21-25, dan 19-25. Kekalahan ini tidak hanya mempengaruhi posisi Red Sparks di klasemen, tetapi juga membawa kabar buruk terkait cedera serius yang dialami middle blocker andalan mereka, Park Eun-jin. Cedera tersebut terjadi akibat kesalahan saat pendaratan, menyebabkan cedera parah pada kaki kirinya. Pelatih Ko Hae-jin menyatakan kekhawatirannya terhadap kondisi Park Eun-jin dan menegaskan bahwa pemain tersebut memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan tingkat keparahan cederanya. Absennya Park Eun-jin menambah daftar cedera di skuad Red Sparks, mengingat sebelumnya mereka juga kehilangan Vanja Bukilic. Situasi ini memaksa pelatih Ko Hae-jin untuk mempertimbangkan perubahan strategi dan mencari pengganti yang tepat untuk mengisi kekosongan posisi middle blocker. Meskipun media mengarahkan perhatian pada Lee Ji-soo sebagai kandidat pengganti, pelatih Ko Hae-jin memilih untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan ingin meredam situasi yang sedikit mencekam di tim sebelum menentukan langkah selanjutnya. Dampak kekalahan ini juga berpengaruh signifikan terhadap posisi Red Sparks di klasemen sementara Liga Voli Korea. Dengan poin yang tetap di angka 58 dan 5 pertandingan tersisa, maksimal poin yang bisa diraih Red Sparks adalah 73. Sementara itu, pesaing utama mereka, Pink Speeders, telah mengumpulkan 76 poin, memastikan mereka sebagai juara babak reguler musim ini. Hal ini berarti Red Sparks tidak lagi memiliki peluang untuk mengejar Pink Speeders dan harus fokus mempertahankan posisi kedua. Posisi kedua menjadi krusial bagi Red Sparks karena menentukan keuntungan dalam babak playoff, khususnya terkait jumlah pertandingan kandang yang bisa dimainkan. Saat ini, Red Sparks hanya unggul 1 poin atas Hillstatte, yang masih memiliki 1 pertandingan lebih sedikit. Persaingan ketat ini menuntut Red Sparks untuk tampil maksimal di sisa pertandingan guna mengamankan posisi kedua dan mendapatkan keuntungan di babak semifinal nanti. Sementara itu, Pink Speeders yang telah memastikan diri sebagai juara babak reguler berada dalam posisi yang menguntungkan. Mereka akan langsung melaju ke babak final playoff dan menunggu pemenang dari semifinal antara Red Sparks dan Hillstatte. Selain itu, Pink Speeders juga memiliki keuntungan dalam hal jumlah pertandingan kandang yang lebih banyak, memberikan mereka peluang lebih besar untuk meraih gelar juara musim ini. Di sisi lain, peluang tim peringkat keempat untuk lolos ke babak playoff hampir tertutup. IBK Altos, yang saat ini berada di posisi keempat, tertinggal 20 poin dari Hillstatte. Padahal, untuk bisa lolos ke babak playoff, tim peringkat keempat hanya boleh berjarak 3 poin atau kurang dari peringkat ketiga. Dengan demikian, babak semifinal nanti hampir dipastikan akan mempertemukan Red Sparks dan Hillstatte, dengan penentuan posisi kedua menjadi faktor penentu dalam keuntungan pertandingan kandang. Menghadapi situasi ini, Red Sparks harus segera berbenah dan mencari solusi atas absennya pemain kunci mereka. Pelatih Ko Hae-jin dituntut untuk meracik strategi yang efektif dan memanfaatkan pemain yang tersedia secara optimal. Selain itu, mental dan semangat tim juga perlu dijaga agar tetap fokus dalam menghadapi sisa pertandingan musim ini. Kehilangan 2 pemain inti tentu menjadi tantangan besar, namun dengan kerja sama tim dan determinasi tinggi, Red Sparks masih memiliki peluang untuk meraih hasil positif di akhir musim. Selain aspek teknis, dukungan dari para penggemar juga menjadi elemen penting dalam membangkitkan semangat tim. Kehadiran dan dukungan moral dari supporter diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal di setiap pertandingan. Dengan sinergi antara pelatih, pemain, dan penggemar, Red Sparks diharapkan mampu melewati masa sulit ini dan kembali menunjukkan performa terbaik mereka di lapangan. Secara keseluruhan, kekalahan dari GS Chalters dan cedera yang dialami Park Eun-jin menjadi pukulan berat bagi Jung Kwan-jang Red Sparks. Namun, dengan evaluasi menyeluruh,
penyesuaian strategi, dan semangat juang yang tinggi, mereka masih memiliki kesempatan untuk bangkit dan mengakhiri musim dengan prestasi yang membanggakan. Petaka beruntun menimpa Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Cedera Park Eun-jin menambah daftar pemain absen. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kembali menghadapi cobaan berat setelah kehilangan salah satu pemain kunci mereka, middle blocker Park Eun-jin, akibat cedera. Insiden ini terjadi dalam laga tandang melawan GS Chalte Seoul Kicks pada Rabu, 26 Februari 2025, dalam putaran ke-6 Liga Voli Korea. Pertandingan berlangsung sengit hingga memasuki set ketiga, dengan Red Sparks memimpin tipis 15-14. Pada momen krusial ini, Park Eun-jin bersama rekannya, Jeon Da-bin, berusaha melakukan blok ganda untuk menghentikan serangan lawan. Namun, upaya tersebut berujung malang ketika kaki kiri Park mendarat tidak sempurna setelah bersentuhan dengan kaki Jeon Da-bin. Akibatnya, Park mengalami cedera pergelangan kaki yang serius dan harus ditandu keluar lapangan oleh tim medis. Keluarnya Park Eun-jin memberikan dampak signifikan terhadap performa tim. Kehilangan salah satu pemain inti di tengah pertandingan membuat ritme permainan Red Sparks terganggu. Setelah memenangkan set pembuka, mereka harus mengakui keunggulan GS Chalte Seoul Kicks di set ketiga dengan skor 21-25. Situasi ini semakin memperberat langkah tim asuhan Ko Hae-jin dalam upaya mereka mempertahankan posisi di klasemen dan mempersiapkan diri menuju babak playoff. Ironisnya, cedera yang dialami Park Eun-jin terjadi kurang dari sepekan setelah insiden serupa menimpa rekan setimnya, Vanja Bukilic. Bukilic juga mengalami cedera pada kaki kirinya akibat pendaratan yang tidak sempurna saat pertandingan sebelumnya. Kehilangan dua pemain inti dalam waktu berdekatan tentu menjadi pukulan berat bagi Red Sparks, mengingat peran vital keduanya dalam strategi permainan tim. Dengan absennya Park Eun-jin dan Vanja Bukilic, Red Sparks menghadapi tantangan besar menjelang babak playoff. Pelatih Ko Hae-jin dituntut untuk segera mencari solusi, baik dengan mengandalkan pemain cadangan maupun merombak strategi permainan. Megawati Hangestri Pertiwi dan rekan-rekannya harus bekerja ekstra keras untuk menjaga konsistensi permainan dan mentalitas tim di tengah situasi yang kurang menguntungkan ini. Kabar cedera yang menimpa Park Eun-jin dan Vanja Bukilic tentu mengundang simpati dari berbagai pihak, termasuk para penggemar dan komunitas voli. Dukungan moral dan doa untuk kesembuhan kedua pemain terus mengalir melalui media sosial dan berbagai platform lainnya. Diharapkan, dengan perawatan medis yang tepat dan semangat juang yang tinggi, keduanya dapat segera pulih dan kembali memperkuat Red Sparks di sisa kompetisi musim ini. Rentetan cedera yang menimpa pemain kunci Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menjadi ujian berat bagi tim di penghujung musim. Kehilangan Park Eun-jin dan Vanja Bukilic dalam waktu yang berdekatan memaksa tim untuk beradaptasi dan mencari strategi alternatif guna tetap kompetitif. Semangat kebersamaan, dukungan dari penggemar, dan kepemimpinan pelatih Ko Hae-jin akan menjadi kunci bagi Red Sparks untuk melewati masa sulit ini dan meraih hasil positif di babak playoff mendatang. Giselle Silva merasa bersalah atas cedera Vanja Bukilic, impian Megawati di ujung tanduk usai laporan medis keluar, Red Sparks disebut susah juara. Megawati Hangestri Pertiwi menghadapi tantangan berat dalam membawa Daejeon Jungkwanjang Red Sparks bersinar di Liga Voli Korea 2024-2025. Memasuki putaran ke-6 atau terakhir fase reguler, Red Sparks dihadapkan dengan situasi sulit setelah kehilangan salah satu pilar andalannya, Vanja Bukilic. Pemain asal Serbia itu harus menepi selama 1 bulan akibat cedera serius yang dideritanya saat Red Sparks menghadapi GS Chalte Seoul Kicks pada akhir pekan kemarin. Bukilic mengalami robek otot ligamen di pergelangan kaki kirinya, sebagaimana tercantum dalam laporan medis yang keluar pada Senin, 24 Februari 2025. Cedera tersebut terjadi setelah Bukilic salah melakukan pendaratan di awal set pertama, membuatnya harus ditarik keluar lebih cepat. Meski kehilangan salah satu pemain asingnya, Red Sparks tetap mampu mengamankan kemenangan 3-0 yang membawa mereka ke peringkat kedua klasemen, menggusur juara bertahan Suwon Hyundai NC Hillstate. Namun,
Kemenangan ini terasa mahal karena absennya Bukilic bisa berdampak besar bagi perjalanan Red Sparks ke babak playoff. Pelatih Ko Hee-jin kini dihadapkan pada tugas berat untuk menjaga performa tim tanpa salah satu bintang andalannya. Dengan hanya menyisakan satu pemain asing, yakni Megawati Hangestri Pertiwi, tekanan besar kini berada di pundak pevoli asal Indonesia itu. Dalam perkembangan terbaru, Giselle Silva, salah satu pemain kunci GS Chalters, mengungkapkan rasa bersalahnya atas cedera yang dialami Bukilic. Silva merasa bahwa dirinya seharusnya bisa berbuat lebih banyak untuk menghindari situasi yang berujung pada insiden tersebut. Saya sangat sedih dan merasa bersalah karena Vanja mengalami cedera. Kami semua tahu betapa pentingnya dia bagi tim Red Sparks. Saya berharap dia bisa segera pulih dan kembali bermain bersama Red Sparks, ujar Silva dalam wawancara dengan media lokal. Megawati sebagai ujung tombak Red Sparks juga menegaskan bahwa seluruh skuad Red Sparks akan berusaha lebih keras untuk mengatasi situasi ini. Namun, tantangan yang dihadapi jelas tidak mudah, terutama karena absennya Bukilic bisa berdampak pada keseimbangan tim. Absennya Bukilic mendapat sorotan luas dari berbagai media Korea Selatan, termasuk My Daily. Dalam salah satu artikelnya, mereka menyoroti betapa beratnya perjalanan Red Sparks tanpa salah satu pemain kunci mereka. Cedera robek otot ligamen pergelangan kaki kiri yang dialami Bukilic adalah pukulan telak bagi Red Sparks. Ini bisa menghambat perjalanan mereka menuju gelar juara musim ini, tulis My Daily dalam laporan mereka. Kehilangan pemain asing di Liga Voli Korea memang menjadi tantangan besar bagi sebuah tim. Aturan yang membatasi jumlah pemain asing membuat setiap kehilangan terasa begitu krusial. Kini, tanggung jawab utama berada di tangan Megawati Hangestri Pertiwi, yang menjadi satu-satunya pemain asing yang tersisa di Red Sparks. Sebagai salah satu bintang baru di Liga Voli Korea, Megawati telah menunjukkan performa impresif sepanjang musim ini. Namun, tekanan yang meningkat di putaran ke-6 bisa menjadi ujian tersendiri bagi pemain berusia 24 tahun itu. Ia harus tampil konsisten dan menjadi motor serangan utama Red Sparks jika ingin membawa timnya tetap kompetitif. Pelatih Ko Hee-jin kini memiliki tugas berat untuk menambal lubang yang ditinggalkan Bukilic. Salah satu opsi yang mungkin diambil adalah mengubah strategi permainan dengan mengandalkan lebih banyak rotasi di lini serang. Pemain lokal seperti Park Eun-jin dan Jung Ho-yang bisa menjadi kunci untuk menyeimbangkan permainan Red Sparks. Namun, pertanyaannya tetap sama, apakah Red Sparks bisa tetap kompetitif tanpa Bukilic? Mengingat ketatnya persaingan di Liga Voli Korea, kehilangan satu pemain kunci bisa menjadi faktor penentu dalam perjalanan tim menuju gelar juara. Putaran ke-6 akan menjadi ujian terbesar bagi Red Sparks musim ini. Jika mereka mampu bertahan dan tetap tampil dominan, maka peluang untuk meraih gelar tetap terbuka. Namun, jika mereka kesulitan menemukan ritme permainan tanpa Bukilic, maka impian mereka bisa saja sirna. Cedera yang dialami Vanja Bukilic menjadi pukulan berat bagi Red Sparks di saat mereka tengah berada dalam performa terbaik. Dengan absennya Bukilic selama 1 bulan, tim harus menemukan cara untuk tetap bersaing tanpa kehilangan momentum. Rasa bersalah yang dirasakan Giselle Silva menunjukkan betapa besar dampak kehilangan Bukilic bagi Red Sparks, baik secara emosional maupun strategis. Kini, beban besar berada di pundak Megawati Hangestri Pertiwi untuk membawa tim tetap bersaing. Dengan segala tantangan yang ada, perjalanan Red Sparks menuju gelar juara semakin terjal. Namun, jika mereka mampu beradaptasi dan mengatasi kehilangan ini dengan strategi yang tepat, peluang tetap ada. Semua mata kini tertuju pada bagaimana Red Sparks akan merespon situasi ini dalam sisa musim yang ada. Megawati MVP laga Red Sparks versus GS Chalters, Megatron tabu genderang perang untuk Pink Speeders. Megawati Hangestri Pertiwi MVP pertandingan Red Sparks versus GS Chalters pada laga lanjutan putaran kelima Liga Voli Putri Korea 2024-2025. Megatron, julukan Megawati, tampil sensasional menggendong tim kala Red Sparks mengalahkan GS Chalters 3-0, 25-23, 25-23, 25-12, di Chungmu Gymnasium, Korea Selatan, Sabtu, 22 Februari 2025, sore waktu Indonesia Barat.
Kemenangan ini sangat berharga bagi Red Sparks, khususnya Megawati, yang berhasil membuktikan diri bisa keluar dari tekanan akibat kekalahan di laga sebelumnya. Tambahan angka penuh di kandang membawa Red Sparks naik ke peringkat 2 klasemen Liga Voli Putri Korea sementara. Tim asuhan Ko Hye-jin mengumpulkan 58 poin, unggul 1 angka atasan juara bertahan, Hyundai Hillstate yang turun ke posisi 3. Adapun Pink Speeders yang bercokol di urutan pertama, memimpin lewat pundi-pundi poin 73. Megawati sejatinya tidak mencetak poin tertinggi di laga ini. Pevoli asal Jember, Jawa Timur, berada di urutan kedua setelah oposite GS Chalters, Giselle Silva. Silva mencetak poin tertinggi dengan 25 angka, diikuti Megawati yang berselisih 9 poin. Namun hal itu tidak menjadi halangan bagi SBS Sports untuk ngepik Megawati sebagai MVP di laga Red Sparks versus GS Chalters. Alhamdulillah seneng banget. Kita sempat kehilangan ritme, tapi tim mau belajar dari kesalahan, buka Megawati saat diwawancara setelah pertandingan. Pernyataan Megawati ini mengacu kepada kekalahan 3-0 Red Sparks atas I-Peppers 3 hari lalu. Red Sparks sempat mendapatkan sorotan miring, karena di atas kertas skuad asuhan Ko Hye-jin sangat diunggulkan. Untungnya di laga melawan GS Chalters yang notabene-nya adalah juru kunci klasemen, mereka berhasil meraih kemenangan meyakinkan. Mega juga memberikan bocoran, demi keluar dari tekanan akibat kekalahan atas I-Peppers, dirinya dan tim mendapatkan drill latihan yang berat. Kemarin sempat banyak berlatih, dan hari ini saya membuktikan bisa keluar dari zona keterpurukan itu. Terima kasih saya ucapkan kepada pelatih dan rekan setim yang selalu mendukungku, sambung Pevoli yang juara Proliga 2024 bersama Jakarta Bin. Ketika ditanya soal peluang Red Sparks untuk mengambil alih posisi pertama dari genggaman Pink Speeders, Megawati cukup optimis. Kendati secara peluang itu kecil. Mega menggarisbawahi, bahwa fokus timnya ialah meraih kemenangan di setiap pertandingan, dan tidak ingin terlalu memandang jauh. Secara peluang masih ada, kita bisa naik ke puncak klasemen. Namun yang terpenting step by step dulu, kita nikmati pertandingan per pertandingan, terang penggawa Timnas Voli Putri Indonesia. Secara permutasian poin, Red Sparks terbilang nyaris mustahil untuk kudeta Pink Speeders. Sebab, perolehan poin maksimal Megawati CS jika menyapu bersih sisa 6 pertandingan dengan kemenangan ialah 78 angka. Pink Speeders saat ini mengemas 73 poin, yang artinya cuma membutuhkan 4 poin untuk memastikan diri lolos ke Grand Final, dan memaksa Red Sparks harus bermain melawan Hyundai Hillstate di playoff. Terlepas dari itu, Red Sparks akan melakoni pertandingan tandang pada laga terakhir putaran kelima melawan GS Chalters di Janchung Gymnasium, Rabu, 26 Februari 2025, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Diumumkan langsung, Megawati terpilih jadi MVP laga Red Sparks versus GS Chalters di Liga Voli Putri Korea, Bukilit cedera. Jadi sorotan publik Korea. Pada Sabtu, 22 Februari 2025, Daejeon Kwanjang Red Sparks berhasil mengalahkan GS Chalters dengan skor telak 3-0, 25-22, 25-23, 25-12, dalam lanjutan Liga Voli Putri Korea yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon. Kemenangan ini semakin memperkokoh posisi Red Sparks di klasemen sementara dan menegaskan dominasi mereka di liga musim ini. Salah satu bintang yang bersinar dalam pertandingan tersebut adalah Megawati Hangestri Pertiwi. Pemain asal Indonesia ini tampil gemilang dengan menyumbangkan 16 poin untuk timnya, dengan rata-rata kesuksesan serangan mencapai 43,8%. Atas kontribusi impresifnya, Megawati dianugerahi gelar Most Valuable Player, MVP, untuk 5 kalinya musim ini, terdiri dari 2 kali MVP round dan 3 kali MVP reguler. Perjalanan karir Megawati di dunia voli dimulai sejak usia 14 tahun. Ia memulai debut profesionalnya bersama Surabaya Banjatim pada Livoli Divisi Utama 2015. Kemudian, ia bergabung dengan Jakarta Pertamina Vastron pada musim Proliga 2015 hingga 2017, sebelum pindah ke Jakarta BNI 46 pada 2018, dan Bandung BJB Tandamata pada 2022. Keinginannya untuk mengembangkan karir internasional membawanya ke klub Thailand,
Supreme Chonburi Attack pada 2021, dan kemudian ke HP Hautan Hawa di Vietnam pada 2022. Pada pertengahan 2023, Megawati direkrut oleh Daejeon Red Sparks melalui Asian Player Draft, menandai debutnya di Liga Voli Putri Korea. Kehadirannya membawa dampak positif bagi tim, membantu Red Sparks mencapai babak playoff untuk pertama kalinya dalam 7 tahun dan finish di posisi ketiga pada akhir musim. Setelah kembali ke Indonesia dan membawa Jakarta Bin meraih gelar juara Proliga 2024, Megawati kembali ke Red Sparks untuk melanjutkan kiprahnya di Korea. Namun, kemenangan Red Sparks atas GS Chalters tidak sepenuhnya berjalan mulus. Pada set pertama, kompatriot Megawati, Vanja Bukilic, mengalami cedera keseleo yang memaksanya keluar dari pertandingan. Kehilangan Bukilic tentu menjadi tantangan bagi tim, mengingat perannya yang vital dalam skema permainan Red Sparks. Pelatih dan tim medis kini fokus pada proses pemulihan Bukilic agar ia dapat segera kembali memperkuat tim di sisa musim ini. Di sisi lain, meskipun GS Chalters harus mengakui keunggulan Red Sparks dalam pertandingan ini, pemain andalan mereka, Giselle Silva, tetap menunjukkan performa impresif dengan menambah 25 poin ke pundi-pundi pribadinya. Dengan total 814 poin, Silva masih kokoh di puncak daftar pencetak poin terbanyak liga. Posisi kedua ditempati oleh Victoria Dancak dengan 750 poin, sementara Megawati kini menguntit di posisi ketiga dengan 709 poin. Persaingan di papan atas daftar pencetak poin terbanyak semakin ketat seiring berjalannya musim. Megawati, dengan performa konsisten dan determinasi tinggi, berpeluang besar untuk terus menambah poin dan mengejar ketertinggalan dari Silva dan Dancak. Kontribusinya tidak hanya penting bagi prestasi individu, tetapi juga krusial bagi ambisi Red Sparks meraih gelar juara musim ini. Selain prestasi di level klub, Megawati juga memiliki rekam jejak gemilang bersama tim nasional Indonesia. Ia turut berpartisipasi dalam SEA Games 2017, di mana Indonesia berhasil meraih medali perak setelah terakhir kali mencapainya pada 1991. Dalam semifinal melawan Vietnam, Megawati menjadi penyumbang poin tertinggi, membantu tim melaju ke final meski akhirnya harus mengakui keunggulan Thailand. Pengalaman internasional ini semakin mematangkan permainan Megawati dan menjadikannya salah satu pemain kunci di setiap tim yang dibelanya. Kembali ke Liga Voli Putri Korea, kemenangan atas GS Chalters menambah kepercayaan diri Red Sparks dalam menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Namun, mereka harus segera mencari solusi atas absennya Bukilic akibat cedera. Pelatih kemungkinan akan melakukan rotasi pemain atau mengubah strategi permainan untuk menutupi kekosongan yang ditinggalkan Bukilic. Peran Megawati dan pemain lainnya menjadi semakin vital dalam menjaga konsistensi performa tim. Dengan sisa musim yang masih panjang, persaingan di Liga Voli Putri Korea diprediksi akan semakin sengit. Red Sparks, dengan komposisi pemain yang solid dan semangat juang tinggi, memiliki modal kuat untuk bersaing di papan atas. Konsistensi performa, manajemen cedera, dan strategi permainan akan menjadi kunci sukses mereka dalam meraih target yang telah ditetapkan. Bagi Megawati Hangestri Pertiwi, tantangan di Liga Korea merupakan kesempatan emas untuk terus mengasah kemampuan dan membuktikan kualitasnya di kancah internasional. Dedikasi dan kerja kerasnya tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya sendiri, tetapi juga mengharumkan nama Indonesia di pentas voli dunia.